Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapandia, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Baik, sebelum mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah awal terjadinya hukum dan pengertian hukum. Jadi manusia itu tak dapat hidup sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, atau yang artinya tuh bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Nah, karena sifat manusia yang selalu ingin bergaul, terjadilah sebuah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, di mana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan, dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Jadi disinilah peran hukum mengatur kepentingan-kepentingan tersebut. Kesimpulannya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, atau yang disebut ubi societas ibi ius. Hukum ada sejak masyarakat ada. Dapat dipahami di sini bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri. Jadi, akibat dari perbedaan kepentingan tersebut, timbullah suatu konflik. Konflik inilah yang harus kita hindari atau dihindarkan. Penghindaran konflik ini juga yang sebetulnya masuk kepada tujuan hukum. Maka hukum menciptakan berbagai hubungan-hubungan tertentu dalam masyarakat dan yang mengatur juga berbagai tingkah laku di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, hukum berlaku universal. Apa sih yang dimaksud hukum berlaku universal? Yaitu hukum terdapat di seluruh negara di dunia di mana terdapat pergaulan hidup manusia. Walaupun terdapat di semua negara di dunia, tapi tak berarti bahwa ada satu hukum yang berlaku bagi setiap negara. Nah, tiap negara mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Jadi, hukum di negara Indonesia tidak akan sama dengan hukum yang ada di Amerika Serikat, Filipina, Jepang, dan sebagainya. Atas dasar itu, tentu kita semua ingin tahu lebih lanjut lagi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, apa namanya, dan hukumnya apa saja. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian hukum. Secara etimologis, istilah hukum disebut law dalam bahasa Inggris dan recht dalam bahasa Belanda dan Jerman, atau droit dalam bahasa Perancis. Istilah recht berasal dari bahasa Latin rectum, berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi adalah rex, yang berarti raja atau perintah raja. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius dari kata iubere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur atau memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Menurut M.H. Tirta Atmija, hukum adalah berbagai norma yang berlaku di tengah masyarakat dan harus dipatuhi serta di dalam pergaulan hidup, yang mana dengan mendapatkan sanksi atau harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut, karena dapat membahayakan diri sendiri. Selanjutnya, pengantar tata hukum Indonesia. Arti pengantar itu seperti yang kita ketahui adalah introduction dalam bahasa Inggris, merupakan mata kuliah dasar atau basic lervak di Fakultas Hukum yang memberikan uraian secara deskriptif dan analitis tentang tata hukum yang pada masa sekarang berlaku di Indonesia. Jadi dengan demikian, pengantar hukum Indonesia ini yang pertama memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Yang kedua, pengantar ini bersifat luas tapi tak mendalam. Yang ketiga, menunjukkan fungsi mata pelajaran tersebut sebagai pembantu atau penunjuk jalan. Nah, dalam bukunya R. Abdul Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari bahasa Belanda Rechtsorde atau tata hukum, yaitu susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Maksud memberikan tempat yang sebenarnya itu yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui
dan digunakan untuk penyelesaian setiap peristiwa yang terjadi. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu, yang disebut hukum positif atau ius constitutum. Dalam bukunya Sudiman Kartohadriprojo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup sekarang, menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini, dan tidak kepada pergaulan hidup yang telah lampau, tidak pula pada pergaulan hidup masa yang akan dicita-citakan di kemudian hari atau yang disebut ius constituendum. Di Indonesia menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat di wilayah Republik Indonesia dan tidak di negara lain. Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa hukum positif itu disebut dengan ius constitutum sebagai lawan dari ius constituendum atau yang artinya kaidah hukum yang dicita-citakan. Hukum positif merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Ius constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Unsur-unsur lain dari hukum positif yaitu yang pertama, hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, UU, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif, seperti hukum perkawinan agama dalam UU nomor 1 tahun 1974, dan khusus bagi yang beragama Islam ditambah dengan hukum waris, wakaf, dan berbagai bidang lainnya dalam UU nomor 7 tahun 1989. Lalu mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek tertentu saja, yaitu yang secara keilmuan. Misalkan ilmu hukum administrasi negara yang dinamakan basicking. Yang kedua, hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Manusia diatur dan tunduk pada aturan adat istiadat atau hukum kebiasaan, hukum agama sepanjang belum menjadi hukum positif, hukum moral. Hukum-hukum tersebut mempunyai daya ikat yang kuat bagi seseorang atau suatu kelompok tertentu. Jadi merupakan hukum bagi mereka, tetapi tidak merupakan atau bukan hukum positif. Nah, ketaatan terhadap hukum-hukum tersebut tergantung pada sikap orang, perorangan, dan sikap kelompok masyarakat yang bersangkutan. Negara, dalam hal ini pemerintah dan pengadilan, tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mempertahankan atau menegakkan hukum tersebut. Lalu yang ketiga, hukum positif berlaku dan ditetapkan di Indonesia. Unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional, bahkan mungkin lokal. Apakah mungkin ada hukum positif yang bersifat supranasional, misalnya dalam lingkungan ASEAN, Uni Eropa, dan lain-lain? Nah, sangat mungkin, asal dipenuhi syarat ada badan pada tingkat supranasional yang bersangkutan yang menegakkan aturan hukum tersebut apabila ada pelanggaran. Jadi dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hukum positif itu ditetapkan oleh manusia atau oleh penguasa yang berwenang untuk masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Dan yang kedua, hukum positif identik dengan ius constitutum. Artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang. Jika hukum itu masih dicita-citakan atau masih ide dan akan berlaku untuk waktu yang akan datang, disebut ius constituendum, kebalikan dari ius constitutum atau ius positum. Ius constituendum dapat menjadi ius constitutum atau ius positum apabila sudah ditetapkan berlaku oleh penguasa yang berwenang dan pemberlakuannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum positif lainnya yang mengatur pemberlakuan suatu hukum atau undang-undang. Misalnya perundang-undangan harus telah disahkan oleh lembaga pembuat undang-undang
dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya, fungsi utama pengantar hukum Indonesia. Dalam buku yang saya baca, Pengantar Hukum Indonesia, yang ditulis oleh Bu Neng Yani Nurhayani, jadi fungsi utama PHI itu ada 6. Yang pertama, sebagai mata kuliah dasar, artinya bukan mata kuliah spesialis atau jurusan. Yang kedua, sebagai mata kuliah dasar hanya memberikan landasan sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. Yang ketiga, memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya. Yang keempat, sebagai pembantu atau penunjuk jalan yang di dalamnya terkandung 2 unsur, ringkas tetapi meliputi acaranya. Yang kelima, sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia. Yang keenam, mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Lalu selanjutnya adapun tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, menurut Profesor Kusumadipujosewojo atau Kansil dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, bahwa tujuan mempelajari PHI yaitu siapa yang ingin mempelajari hukum Indonesia, maksudnya adalah ingin mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan yang manakah bertentangan dengan hukum. Bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban dan kewenangannya, semuanya itu diatur menurut hukum Indonesia. Dan yang kedua, menurut Samijo, mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, kesimpulan dari 2 menurut ahli di atas bahwa tujuan mempelajari hukum positif Indonesia ialah ingin mengetahui yang pertama, macam-macam hukum, bentuk, isi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Yang keempat, macam-macam lembaga atau institusi, pembentuk atau pembuat, dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Dan yang terakhir, prosedur hukum atau acara peradilan dan birokrasi hukum atau pemerintahan apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Selanjutnya adalah perbedaan pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia. Dalam kedua mata kuliah tersebut tentu ada perbedaannya. Yang pertama dari istilah, PIH atau pengantar ilmu hukum adalah Inleiding tot de Recht Wetenschap dalam bahasa Belanda, atau Introduction of Jurisprudence atau Introduction Science of Law dalam bahasa Inggris. Merupakan pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum atau Allgemeine Rechtslehre. PIH ini membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Jadi misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar, dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Lalu PHI atau pengantar hukum Indonesia adalah Inleiding tot het Positive Recht van Indonesia dalam bahasa Belanda, atau Introduction of Law, atau juga bisa Introduction Indonesian Positive Law dalam bahasa Inggris. Jadi mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif atau dogmatik hukum. Jadi PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta teori hukum positif Indonesia. Yang kedua, dilihat dari objeknya, pengantar ilmu hukum menurut pendapat Profesor Purnadi Purbacaraka dan Profesor Sujono Sukanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum. Jadi ilmu hukum itu sebagai kaidah hukum, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Nah, sedangkan PHI adalah hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini atau sekarang ini. Lalu selanjutnya perlu kita ketahui bahwa mempelajari hukum Indonesia ini ibarat seperti survei udara.
Misalkan melihat Taman Mini Indonesia Indah. Nah, memperkenalkan pulau-pulau dalam hanya bentuk luarnya saja. Sedangkan masing-masing pulau harus mempelajari cara mendalam. Jadi pengantar hukum Indonesia ini menyajikan suatu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhannya. Atas dasar itu, mempelajari PHI kita dapat memperoleh suatu overview atau suatu penglihatan umum yang lengkap. Tadi adalah merupakan pengantar tata hukum Indonesia, maka selanjutnya adalah tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Jadi hukum yang berlaku di suatu negara tertentu bagi orang ataupun badan hukum tertentu pada waktu tertentu disebut hukum positif atau ius constitutum. Kebalikannya ius constituendum, yaitu sebuah kaidah keadilan yang sempurna. Perbedaan dilihat dari ruang lingkupnya. Ius constitutum merupakan objek ilmu hukum, sedangkan ius constituendum merupakan objek filsafat hukum. Yang menyebabkan perbedaan hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan yang berlaku di negara lainnya, yaitu yang pertama politik hukum negara yang bersangkutan, dan yang kedua kesadaran hukum masyarakat dalam negara itu. Nah, selanjutnya kapan sih lahirnya tata hukum Indonesia? Ini ada 2 periode. Yang pertama periode 1 sebelum tanggal 17 Agustus 1945, yaitu berlaku yang pertama tata hukum kolonial dan yang kedua tata hukum adat. Lalu periode kedua setelah tanggal 17 Agustus 1945 berlaku yang pertama tata hukum nasional, yang kedua tata hukum adat, dan yang ketiga tata hukum kolonial. Misalkan adalah Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang terakhir Herzijne Inland Reglement atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Adapun bidang-bidang hukum positif Indonesia antara lain ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, hukum acara PT UN, hukum agraria, dan lain-lain. Jadi kan hukum positif Indonesia itu hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Nah, hukum positif ini berlaku berdasarkan peraturan-peraturan yang diantara lainnya yang pertama berdasarkan TAP MPR nomor 4 MPR 1973, Jo TAP MPR nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN atau garis-garis besar haluan negara, antara lain dikemukakan bahwa peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Jadi berdasarkan TAP MPR tersebut, dalam melakukan pembinaan hukum nasional untuk mewujudkan hukum positif Indonesia, antara lain dengan mengadakan pembaharuan hukum, kodifikasi hukum, dan unifikasi hukum. Yang kedua, kodifikasi atau penetapan bahan-bahan hukum tertentu yang sejenis dalam suatu kitab hukum secara lengkap dan sistematis. Usaha kodifikasi hukum tak akan ada artinya bila tidak disertai dengan unifikasi hukum. Nah, unifikasi hukum ialah berlakunya satu style hukum bagi seluruh penduduk di wilayah negara. Contohnya bidang hukum perdata. Yang pertama telah dikodifikasikan, yaitu terdapat dalam KUH Perdata berdasarkan asas konkordasi atau asas keselarasan. Kodifikasi hukum perdata di Belanda menjadi hukum perdata di Indonesia dalam Standaard 1847 nomor 23 mulai berlaku tanggal 1 Mei 1948. Lalu yang kedua, hukum perdata Indonesia masih berbineka, artinya masih terdapat keanekaragaman hukum atau dualisme atau pluralisme. Seperti hukum perdata Eropa atau Barat, hukum perdata adat atau hukum adat, hukum perdata timur asing, yang kesemuanya berlaku resmi bagi golongan-golongan di Indonesia. Ketiga, usaha-usaha unifikasi hukum. Di antaranya adalah dalam hukum perdata baru dapat dilakukan dalam hukum harta kekayaan. Yang kedua, dalam bidang hukum keluarga belum dapat dilakukan untuk hal ini karena struktur masyarakat Indonesia tidak memungkinkan. Yang ketiga, hukum pidana sudah diunifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, dan yang terakhir hukum agraria berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
mulai berlaku tanggal 24 September 1960. Yang keempat, berdasarkan TAP MPR nomor 2 MPR 1993 disebutkan dalam materi hukum butir E, yaitu dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.